tidak kenal, maka kak saya mohon waktu sedikit untuk memperkenalkan bahwa saya Haji Ali Sami selaku Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Perhimpunan Keluarga Islam Indonesia, di mana organisasi ini telah berdiri sejak tahun 1958 di Rantai Pao, lalu kemudian pengurus pusatnya dipindahkan ke Makassar. Pendiri organisasi ini adalah orang tua kita, Bapak Tandiala. Pak Tandiala itu adalah pamanda dari Bapak Haji Ahmad Bono. Itu yang menggagas pertama kali organisasi ini. Cuma karena mati surinya lebih lama daripada akhirnya, nah mulai tahun 2022 yang lalu kami pun aktif lagi untuk berbaur ke masyarakat sebagai organisasi sosial kemasyarakatan yang berdiri dari Toraja lalu kemudian menasional. Jadi KKIT itu sudah menasional, namun demikian ada juga di Toraja itu yang namanya PMT. Ya, itu berpusat di Jakarta. Jadi secara nasional kita ini ada 2 organisasi. Baik, atas apa yang dilakukan oleh JR sehingga merepotkan kita pada sore hari ini untuk bersilaturahmi, coba tidak ada mungkin JRM berulang, mungkin kita tidak bersosialisasi seperti sore hari ini di bulan Ramadan pula. Baik, kaitan apa yang telah disampaikan melalui jari-jarinya JRM yang memang sangat menyinggung perasaan kita seluruh orang Islam di Nusantara. Jadi KKIT tidak memandang bahwa apa yang dilakukan jari-jarinya JRM ini adalah skop Toraja. Namun demikian, KKIT akan mengambil sikap. Kami sudah koordinasi juga dengan PMTI, juga akan mengambil sikap. Dengan demikian, bahwa itu sudah nasional persoalan ini. Apabila JRM mau datang secara personal, datang meminta maaf, ya kita memang bisa maafkan secara personal. Tetapi jari-jarinya itu tidak bisa kita maafkan. Kita harus selesaikan. Ya, ini perlakuan jari-jari. Bayangkan berapa ratus ribu umat Islam yang berdarah Toraja dibuat tersinggung. Persoalan ini menjadi lebar oleh karena di KKIT itu ada juga orang Bugis, ada juga orang Makassar yang sudah memegang hasil buat dari JRM di media sosial. Ini akan melebar sehingga yang sangat dikhawatirkan adalah ini menasional dan akan menasional. Jadi kalau kita ngomong di sini masih skopnya Toraja, barangkali besok itu sudah menasional karena sepersekian detik saja itu sudah viral. Nah, dengan demikian kami akan mengambil sikap dari KKIT bahwa kami akan membuat laporan ke Badan Pertimbangan DPR Provinsi Sulawesi Selatan untuk menyampaikan perlakuan SIM JRM. Juga akan disampaikan ke Polda Sulsel. Kalau ada yang bilang tadi kita maafkan, kalau dia datang maaf itu pribadi, itu person. Tetapi bisakah dia meminta maaf kepada ratusan ribu umat Islam yang berdarah Toraja di seluruh Indonesia? Belum lagi kalau sempat Bugis, Makassar dan suku yang lain tersinggung akan perlakuan ini yang menjadi persoalan besar. Dan kita tidak punya tangan yang cukup untuk meredam mulut
orang Islam, tangan-tangan orang Islam itu bertindak sesuai dengan jalan pikirannya. Untuk itu kami mengambil langkah cepat sampai ke Kapolda. Apakah Kapolda ini mau meredam supaya ini tidak menjadi bias? Begitu juga DRM terhadap institusinya, karena DRM ini kan setingkat eselon 2 provinsi ya, anggota DPR itu kan setingkat eselon 2. Nah, beberapa teman-teman kita sudah ngomong dengan wakil ketua DPR Sulsel. Jadi itu dia bilang laporkan saja ke Dewan Pertimbangan. Nah, itu yang akan kami lakukan. Ya, kebetulan kami pusatnya di Makassar, mungkin kami akan mengumpul dulu bukti-bukti yang bapak-bapak miliki semua dari HP-nya. Kalau kami bisa supaya itu menjadi data yang mendukung untuk laporan kami, termasuk rekomendasi MUI baik di Tanah Toraja maupun di Toraja Utara. Sebentar malam saya akan ke ketua MUI di Batepao, tapi beliau itu masih dalam rumah sakit di Makassar, dirawat intensif. Tapi mungkin ada pengurus lain yang bisa saya temui untuk minta semacam rekomendasi juga dari ormas-ormas yang ada di Hikmah, karena Hikmah itu sudah masuk bagian dari KKIP, sudah mahasiswa masih dulu, itu banyak sekali yang gabung di KKIP. Begitu juga yang ada di Pulau dan Polewali, Gorontalo, dan mungkin Kalimantan Utara. Kita akan minta pertimbangan ke semua agar supaya ini bisa betul-betul kita tuntaskan. Kenapa kita mengambil alasan seperti ini? Terus terang saya harus jujur berkata di sini. Naiknya di ya, dan begini. Inilah kalau misalnya apa arti sebuah nama ya, tapi nama itu kadang juga ada intinya. Nama saya Anis, Pak. Bukan yang di Jakarta itu ya. Sama. Bukan juga yang pakai mata di belakangnya. Ya, Presiden Partai Gelora. Ya, saya bersyukur bahwa ternyata Anis menjadi yang bakal jadi pemimpin negara. Saya namanya Anis. Mayoritas keluarga saya pasti yang kita mayoritas non. Ya, pandangnya saya ini sebagai orang Kristen, sehingga mereka membuka umat-umatnya, dan umat-umat itu sebenarnya sangat membahayakan keberadaan kita di sini. Hanya dari kalangan mahasiswa Toraja, ya. Aduh, kalau kita mau ini, bagaimana ini kita nanti? Nah, supaya tidak ada JRM yang kedua, ketiga, keempat dan seterusnya, kita harus mengambil tindakan tegas. MUI harus tegas. Ya, apa boleh buat? Ini agama atau yang lain? Gitu, Pak. Kita jangan main-main. Ya, kalau itu ada, kita menghindari sekarang JRM 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, Pak. Jadi kalau dia minta maaf datang di tempat ini misalnya, ya pasti kita maafkan, karena kita muslim. Tetapi perlakuan itu harus dipertanggungjawabkan. Sama juga andai kata kita misalnya di Manado baru-baru ini terjadi pembantaian dan lain-lain. Terus apakah hanya dengan maaf bisa selesai? Tentu tidak. Ada pihak-pihak yang berlaku untuk menyelesaikannya. Dan inilah kita pakai koridor itu untuk menyelesaikan persoalan ini, supaya DRM jilid 1, jilid 2, ini jilid 2-nya DRM ini ya, Pak ya, sudah DRM jilid 2 ya. Nah, jangan sampai kita di jilid 3 ketika dia berkontestasi nanti di pilkada. Nah, saya juga himbau kepada seluruh umat Islam yang ada di Tanah Toraja, jangan pilih dia. Kita harus kasih tahu kepada dia, jangan pilih dia. Ya,
Kalau ini bersama dengan mendukung, ya kita tahu apa artinya itu. Masih banyak saudara-saudara kita yang mau. Ada di pos tapi khusus sekolah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, dan mungkin kalau saya kembali ke Makassar, saya akan kumpulkan pengurus KKIT untuk menyikapi. Tetapi saya sudah telepon Pak Ramli juga di Jakarta, sudah kontak, bahkan ada yang sudah menghubungi wakil ketua DPRD Sulsel untuk dilaporkan. Demikian barangkali pernyataan sikap kami dari KKIT. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.